Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tri dari Berkah Jaya Farm. Nah, ini kita ngobrol santai di kandang ya, ngobrol santai di kandang. Kelanjutan dari pondasi sukses dalam berternak. Oke, kemarin sudah kita bahas apa saja pondasi sukses, mungkin bisa dilihat di video sebelumnya. Terus kita berlanjut setelah konsep dan tujuan kemarin, kita berlanjut di yang namanya pakan ya. Nah, ini teman-teman peternak juga harus benar-benar memahami bagaimana pakan itu bisa bagus, pakan itu bisa mencukupi kebutuhan ternak. Terus jenis-jenis pakan apa yang harus digunakan, cara penyimpanannya dan lain sebagainya. Nah, ini karena 90% peternakan atau 80-90% peternakan itu kebutuhan utamanya adalah pakan. Oke, kebutuhan utamanya adalah pakan, apapun ternaknya, baik unggas maupun ruminansia dan lain sebagainya. Ruminansia itu ya kambing, domba, sapi, kerbau dan lain sebagainya. Kalau unggas ya ada ayam, itik dan lain sebagainya. Nah, itu kebutuhan utamanya itu adalah pakan, selain ada perawatan dan lain sebagainya. Nah, pakan khusus untuk kambing dan domba itu apa, Mas? Terus yang bagus apa? Porsinya seperti apa? Cara pemberian pakannya seperti apa? Nah, ini teman-teman bisa pelajari di e-book. Nanti kita sematkan di video ini. E-booknya gratis tentang pengawetan pakan. Itu sudah saya tulis dari apa aja bahannya, cara pengawetannya, jenis-jenis pakannya dan lain sebagainya, itu sudah saya tulis di e-book itu. Teman-teman bisa download di deskripsi ya. Kalau misal susah download, nanti komen aja, nanti kita bantu kirim via email ataupun via WhatsApp, boleh. Nah, sebenarnya pakan itu gimana sih, Mas? Kan gitu ya. Pakan itu gimana? Kok domba saya nggak gemuk-gemuk? Kok domba saya nggak doyan makan? Kalau ganti pakan kok nggak mau makan? Dan lain sebagainya, nafsu makannya turun. Nah, ini kan banyak sekali teman-teman peternak yang mengalami, bahkan hampir semuanya itu mengalami yang namanya kalau perubahan pakan nggak doyan, perubahan pakan bikin nafsu makan turun dan lain sebagainya. Itu kebanyakan mengalami itu, apalagi peternak baru. Nah, ini kebetulan kita juga baru buat kandang yang ada di Jogja. Kalau teman-teman mau main, ada di Jogja, di Berbah belakang Bandara Adi Sucipto, untuk Berkah Jaya Farm yang ada di Jogja. Kalau teman-teman ada di Sumatera, pusat kita ada di Sumatera, ada di Lampung ya. Ada di Lampung Utara, Berkah Jaya Farm. Nanti bisa kontak-kontak, ada nomornya di bawah ini. Silahkan nanti kontak yang Jogja ada, kontak yang Sumatera juga ada. Nah, kembali lagi ke pakan ya. Pakan itu ada 4 jenis ya. Baik itu penyimpanannya ataupun pemberiannya. Yang pertama, pakan hijauan segar. Ya, hijauan segar itu berarti rumput atau ramban yang baru diambil dari kebun atau dari ladang untuk dikasih. Nah, itu kan hijauan segar. Yang kedua, itu ada pakan olahan. Pakan olahan itu apa? Pakan yang hijauan segar tadi diolah, disimpan. Ada fermentasi, terus ada silase, terus ada hay. Nah, kayak gitu. Hay itu apa? Hay itu pakan kering ya, pakan yang apa namanya, hijauan yang dikeringkan tanpa obat atau dijemur gitu, kering. Nah, itu namanya hay. Terus ada pakan konsentrat atau pakan tambahan. Nah, ini pakan tambahan ini bisa dikatakan penting, bisa dikatakan tidak. Kenapa saya bilang gitu? Penting kalau pengen pertumbuhannya cepat, tidak kalau misal mainnya santai. Kan ada peternak yang mainnya kejar bobot, ada yang peternak ya yang penting aku melihara, nanti hasil anaknya saya jual, atau nanti kalau misal aku butuh duit tak jual dan lain sebagainya. Ada. Itu beda-beda peternak, beda cara, ya beda penerapannya. Nggak harus sama ya. Jadi kalau yang bermain cepat ya biarin main cepat. Kalau yang main santai ya biarin main santai. Kan tujuannya beda-beda. Nah, itu. Terus yang keempat, ini nutrisi, pakan nutrisi tambahan ya.
seperti nanti ada vitamin dan lain sebagainya kayak gitu kan, itu untuk menumbuhkan nafsu makan dan lain sebagainya. Nah, kita fokus ke pakan yang mudah ya, karena peternak itu kan nggak mau ribet ya, tuh nggak mau ngarit setiap hari. Saya sendiri nggak mau ngarit setiap hari. Kenapa gitu ya, waktunya habis nanti kan gitu dong, saya nggak bisa kerja yang lain. Padahal kerjaan yang lain mungkin hasilnya lebih banyak kan gitu. Nah, ternak bukan sambilan, tapi ternak ini jadi pokok. Tapi kalau bisa berternak dengan cara yang mudah, kenapa tidak gitu loh. Jangan mempersulit diri, ya kan? Jangan mempersulit diri. Ketika kita ada cara yang mudah ya kita terapkan. Nah, ada kalau kita ada menggunakan metode silase, fermentasi dan hay ya. Nah, itu ada di e-book. Di e-book kita jelaskan. Tapi sebelum masuk ke situ, kita harus tahu dulu komoditas peternakan itu apa, kan gitu ya. Karena selama ini kadang peternak itu hanya fokus melihara tok. Nanti kalau beranak baru dijual. Kalau nggak beranak ya ditunggu sampai beranak. Ya lek mana, lek majer. Ayo, kan bingung kan itu toh. Nah, itu juga kita harus tahu komoditas peternakan itu apa. Kalau penggemukan, iya kalau kambingnya gemuk, kalau dombanya gemuk. Kalau dombanya pertumbuhannya nggak maksimal. Kan ada tuh jenis-jenis domba yang memang karakternya nggak maksimal pertumbuhannya. Ada yang maksimal. Nah, ini ketika kita hanya mengandalkan sisi itu tok, kita nggak tahu komoditas peternakan itu apa saja, kita hanya terkungkung pada posisi itu. Hanya menunggu, akhirnya capek. Nah, kita harus tahu komoditas peternakan itu apa saja sih. Kita bisa jual pakan, ya kan? Pakan yang kita kasih, kita simpen, sisa, bisa kita jual. Kan gitu. Kita bisa produksi lagi. Nah, komoditasnya ada pakan. Terus yang kedua ada mesin pengolah. Misal kita punya partner bengkel las, kita punya partner toko teknik dan lain sebagainya. Kita bisa berpartner. Tak bantu jualkan boleh nggak? Karena saya punya peternakan, kan gitu toh. Nah, itu bisa. Terus setelah itu hewan ternaknya. Hewan ternaknya jelas dong, wong kita ternak kok, kan nggak mungkin kalau ternak terus dodolan jenenge kayu kan, ya nggak mungkin gitu loh. Karena fokus kita memang ternaknya, hewan ternaknya harus masuk pada list komoditasnya. Nah, terus habis itu makanan olahan. Nah, ini kalau kita bisa mengolah, itu value-nya bakal lebih tinggi. Misal kita buka warung sate, ada beberapa peternak yang survive karena dia hulu hilirnya digunakan komoditas peternakannya itu dimaksimalkan. Dia melihara domba, dia punya warung sate. Domba misal bobot 15 kilo dijual 600-700 ribu, dijadikan sate bisa 1,5 juta, mungkin kan gitu, tergantung harganya berapa satu tusuknya kan gitu, atau berapa satu porsinya. Nah, itu value, nanti belungannya bisa dibuat tengkleng dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus paham juga, kira-kira kita bisa nggak masuk ke komoditas itu, atau kita punya rekanan, misal temennya punya warung sate, kita punya ternak, ayo dong kolaborasi, ternaknya dari kita, kan gitu. Terus habis itu ada kotoran hewannya. Nah, siapa yang sangka kotoran hewan itu adalah mutiara hitam, kan gitu. Mutiara hitam yang kalau kotoran sapi itu jarang yang mau. Maksudnya kita tawarkan pun kadang petani nggak mau, pilih-pilih. Tapi kalau kotoran kambing nggak kita tawarkan saja, ada di kandang, itu kadang sudah antri orang PO, kan gitu. Terus harganya juga lebih tinggi. Satu karung kalau di wilayah Jogja kayaknya berapa? Sekarang piro Pak Lek? Serindel Pak, 15 ribuan ya paling. Ya, sekitar 15 ribu sampai 20 ribu. Di Sumatera juga segitu. 100 ekor kambing atau domba itu satu bulan bisa menghasilkan 80-an karung. Karena yang dia makan ini yang dikeluarkan. Jadi kayak itu alat produksi. Nah, kita punya domba itu atau kambing itu kayak kita punya pabrik pupuk. Gitu toh. Nah, itu kita harus ini. Apalagi kita bisa mengolahnya. Mengolah jadi pupuk kompos yang siap pakai. Yang kandungannya sudah netral, sudah bagus, karena kotoran kambing itu kan pH-nya tinggi. Ketika kena tanaman agak riskan kalau penerapannya kurang bagus. Nah, ketika kita bisa olah, itu pasti value-nya lebih tinggi. Kohe, kotoran hewan kambing atau domba itu kalau digiling, difermentasi, itu harganya bisa naik 2-3 kali lipat. Rata-rata satu karung itu 40 ribu. Dari 15 ribu jadi 40 ribu. Hanya dengan diolah gitu loh. Nah, itu kan komoditas.
Terus habis itu obat dan vitamin. Pasti kita butuh dong obat dan vitamin untuk ternak. Pasti kita butuh dong perlengkapan. Nah, itu bisa kita jual. Ya kan? Bisa kita jual, bisa kita maksimalkan untuk menjadi komoditas perputaran peternakan kita. Jadi jangan fokus pada ternaknya saja. Kebanyakan peternak gitu. Mas, aku udah melihara, tak jual harganya murah gini. Ya jenengan cuman fokusnya ke ternak kok, nggak tahu komoditasnya apa. Mas, emang pakan laku dijual di sini loh, pakan melimpah. Ya kalau jenengan jualnya ke orang yang suka ngaret ya nggak laku gitu loh. Jualnya ya ke peternak yang memang dia populasinya besar, kebutuhannya tinggi. Kan gitu. Banyak orang yang menyepelekan nanam pakcong banyak-banyak emang laku. Kan gitu loh. Ya dicoba aja, dipasarkan kan gitu loh. Pasti laku. Nah, itu untuk komoditasnya. Terus habis itu ada ekosistemnya. Nah, ekosistem usaha ternak itu apa sih kan gitu loh. Tadi ada pakan, ada kandang. Setelah komoditas ada ekosistem. Kita harus paham, komoditas itu berarti yang bisa kita manfaatkan. Ekosistem itu berarti yang ada di sekitarnya kan gitu toh. Nah, itu pakan, ada kandang. Kita juga bisa loh jualan kandang. Banyak loh yang jualan kandang. Bisa, misal kita kerjasama dengan tukang kayu dan lain sebagainya, kita kerjasama untuk kita jual kandang, itu juga bisa. Terus bibitan. Nah, itu ekosistem yang harus kita bangun gitu loh. Terus setelah itu kesehatan. Ketika sampean bisa nyuntik, bisa tahu memprediksi, oh ini hewan ini kan nanti secara berlangsung itu pasti kita paham nih. Hewan ini oh sakit kayak gini, gimana kan dan lain sebagainya. Kita bisa buka jasa kesehatan hewan. Untungnya besar. Kan gitu. Nah, setelah itu pasar. Nah, kita harus tahu pasarnya. Pasar itu apa aja ya? Pasar yaitu tadi bisa warung sate, bisa daging, bisa akikah, bisa kurban, bisa ke peternak berikutnya dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Terus pakan ternak itu apa saja sih kan gitu ya? Pakan ternak itu yang baik adalah yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisi, ya kan, energi dan vitamin, kalsium serta lainnya bagi ternak apapun jenis pakannya, yang penting tidak mengganggu kesehatan ternak kan gitu ya. Jadi kalau saya sering mendengarkan lelucon itu ada di YouTube juga ada ya lelucon. Semua jenis daun-daunan itu kambing domba doyan. Kecuali apa? Daun telinga sama daun pintu. Nah, itu guyonnya kan seperti itu. Insya Allah semua jenis daun suka. Mas, tapi tak kasih daun ini kok nggak mau? Dilatih. Nah, mau nggak ngelatih kan gitu. Nah, terus jenis pakan tadi ada pakan utama, ada pakan penguat, kan gitu ya. Kita harus paham. Pakan utama itu apa? Ada hijauan, ada air. Nah, jadi ternak itu harus terpenuhi kebutuhan pakannya, terpenuhi kebutuhan airnya supaya sehat kayak manusia lah. Manusia mangan terus orang ngombe ya kayak ulo kan gitu. Nah, itu terus hijauan itu apa aja? Ada rumput, ada ramban, ada kulit-kulitan buah, ada biji-bijian. Nah, itu bisa semua. Yang rumput, ramban, kulit buah, biji-bijian itu bisa semua. Terus penguat apa? Penguat itu ada konsentrat. Ya tadi kita bicarakan konsentrat. Nah, itu ada konsentrat itu ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada energinya, ada tambahan lainnya seperti mineral dan vitamin. Nah, itu hijauan pakan, itu ada daun singkong, ada rumput-rumput yang liar, dan lain sebagainya. Minum itu pastikan minumnya diperbanyak air putih ya. Air putih jernih, jangan dicampur-campur. Kalaupun mau dicampur molase, probiotik, itu sesekali nggak apa-apa. Karena kayak manusia, misal kita minum teh terus, ya nggak enak kan gitu toh. Meskipun teh itu enak, tapi kalau terus-terusan setiap hari mangan ngombe teh, ngelak ngombe teh, dan lain sebagainya, ya lama-lama nggak sehat kan gitu toh. Air putih, perbanyak air putih. Porsinya 80% air putih lah. Nah, itu terus sentrat itu bebas. Sentrat itu bisa buat sendiri kalau misal ada bahan bakunya. Kalau mau beli juga nggak apa-apa. Intinya ginilah sederhananya ya teman-teman. Pakan yang bagus itu adalah pakan yang ada di lingkungan kita. Oke? Wes nggak usah mikir pakan, Mas. Saya susah beli SBM, saya susah beli DDGS, Mas. Saya susah jagung, saya susah pakcong di tempat saya nggak ada, Mas. Saya susah
indigo vera, wis nggak usah mikir itu. Apa yang ada di lingkungan itulah yang terbaik. Indigo vera itu bagus, ya bagus banget. Daun singkong itu bagus, proteinnya hampir 30%. SBM itu juga bagus. SBM itu proteinnya hampir 40%. Tapi kalau nggak ada di lingkungannya sampean, apakah itu bagus? Kan gitu toh? Nggak bagus, nggak bakal bagus. Nah, jadi intinya gini ya, soal pakan, kebutuhannya 80-90%. Dan itu kebutuhan utama. Terus pakan yang bagus adalah pakan yang ada di lingkungan kita. Wis itu aja, tanam di pikiran, terapkan. Kalau yang nggak ada, usahakan. Kalau nggak bisa, ya sudah nggak usah. Gitu loh, nggak usah. Meskipun itu bagus, sentrat itu bagus. Tapi kalau nggak ada, apa apik kan gitu toh, nggak bagus. Karena apa? Kalau nggak ada diada-adakan, harganya tinggi, costnya nggak ketemu kan gitu toh. Sekadang peternak itu ngeyel, mah aku pengen pakai konsentrat yang PK-nya 18, yang 20, pengen pakannya indigo vera gini. Tapi nggak ada di lingkungannya dan dia harus beli jauh, costnya tinggi. Yang dipelihara domba lokal, ya pertumbuhannya nggak bisa maksimal kan gitu. Bukan berarti domba lokal jelek ya. Tapi kan harus menyesuaikan. Pakan bagus, genetiknya harus bagus. Supaya cost-nya tertutup. Misal kita pakai konsentrat PK18, harganya paling nggak 4.000-5.000. Ya kan per kilo. Pemberian 2% dari berat badan, berarti setengah kilo kalau dewasa. Setengah kilo berarti kan 2.000 sudahan. Sedangkan breeding itu target pakan paling tinggi itu Rp2.000 per ekor per hari. Lebih dari itu, kebanyakan boncos. Nah, ini harus teman-teman pahami. Oke, gitu ya teman-teman. Kalau mau lebih tahu lebih dalam soal pakan, karena ini di sini masih baru ya, belum ada pakan. Besok kalau sudah diisi, sudah kita ngasih pakan, nanti kita sepilkan pakannya seperti apa. Karena ini masih baru. Kalau yang di Sumatera, teman-teman bisa nih lihat di video yang sudah kita upload di Sumatera, pakannya seperti apa, jalannya seperti apa, bisa dilihat. Nah, itu kalau ada yang mau ditanyakan, mau berkunjung ke sini, boleh, monggo silahkan. Kita ngobrol-ngobrol soal bagaimana sih sebenarnya ternak yang bagus. Saya itu pengen anak-anak muda itu, ayolah kita bangun pondasi negeri ini dengan ternak dan tani, kan gitu Pak. Ya, yang mau kerja di kantoran boleh, monggo silahkan. Tapi perlu diingat, yang kebutuhan utama manusia itu adalah pangan. Pangan itu berarti asalnya dari pertanian dan peternakan. Kalau anak-anak muda nggak mau gerak, gantungin yang tua-tua. Kalau yang tua-tua udah nggak ada, terus kita mau makan apa? Pertanian itu sekarang ya anak-anak muda itu sudah jarang yang mau bertani. Alah, Mas Tri juga nggak mau kan gitu. Ya beda konsep kan gitu. Saya mau bertani. Saya juga bertani kok di Sumatera bertani, cuman kan saya delegasikan kan gitu toh. Nah gitu. Ya setidaknya kalau kita nggak mau terjun langsung ke pertanian, kita support pertanian atau peternakan itu dengan apa? Misal kita punya uang, ya kita buka, nanti didelegasikan, terus nanti disuruh orang yang menjalankan. Ini kan juga salah satu manfaat kan gitu ya. Manfaat apa yang kita punya supaya bisa membuka lowongan pekerjaan kan gitu ya. Jadi ayo anak-anak muda, apalagi anak-anak muda pembisnis yang uangnya banyak kan gitu toh. Ayo jangan hanya nyari cuan, nyari manfaat. Oke? Gitu ya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.